Seluruh hal ini sekarang dijalankan oleh emosionalisme. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Anda, Ulrike, bahwa ini secara bawah sadar berkaitan dengan fakta bahwa Barat sedang mengalami kemunduran. Dan hal lucunya adalah, itu sesuatu yang tidak bisa Anda cegah. Anda tidak bisa mencegahnya dengan cara militer. Itu hanya akan mempercepat kemunduran dan kejatuhan Anda, karena itu merusak dasar sipil, ekonomi, politik, budaya, dan sosiologis masyarakat Anda. Dan tidak ada masyarakat yang bisa hidup hanya dengan menjadi, Anda tahu, mesin perang. Itu seperti kecanduan narkoba. Anda tahu, saya punya masalah, dan kemudian saya mengambil lebih banyak obat, dan saya punya masalah yang lebih besar. Itulah senjata hari ini. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies, dan hari ini saya bersama dua pemikir Eropa yang luar biasa. Saya berbicara dengan Dr. Ulrike Gero di Jerman dan Dr. Jan Oberg di Swedia. Keduanya adalah intelektual yang mendirikan organisasi perdamaian. Ulrike baru-baru ini dengan inisiatif transkontinental Eropa yang baru didirikan. Dan Jan mendirikan lebih dari 30 tahun yang lalu, Yayasan Transnasional. Hari ini, kita ingin membicarakan tentang aktivisme perdamaian dengan beberapa saran dari intelektual berpengalaman tentang apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari spiral eskalasi ini. Jadi, Ulrike, Jan, selamat datang. Nah, mari kita lakukan ini dalam dua bagian. Saya ingin pertama-tama melakukan sedikit analisis. Apa yang salah? Karena sesuatu yang telah kita lihat di Eropa selama beberapa tahun terakhir adalah benar-benar runtuhnya gerakan perdamaian. Tidak ada gerakan perdamaian. Itu seolah-olah menghilang. Ada sedikit sesuatu yang bergerak ketika menyangkut Gaza. Tapi bahkan itu cukup samar dibandingkan dengan apa yang ada di tahun 60-an, 70-an, dan 80-an. Dan kemudian di bagian kedua, kami ingin membicarakan tentang apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Biarkan saya bertanya kepada Anda, apa analisis Anda? Apa yang terjadi sehingga bahkan sebagian besar dari kiri? Tetapi secara umum, masyarakat umum di Eropa sebenarnya setuju. Banyak orang setuju dengan Jens Stoltenberg bahwa senjata adalah jalan menuju perdamaian ketika menyangkut Rusia. Apa yang terjadi? Ulrike dulu, dan kemudian Jan. What happened? Ulrike first and then Jan. Ya, bukan hanya Jens Stoltenberg. Jadi, senjata adalah instrumen untuk perdamaian. Ini juga gereja Protestan Evangelis di Jerman. Itu bahkan lebih mengejutkan bahwa mereka juga memiliki sikap yang sangat jelas tentang pengiriman senjata sebagai instrumen untuk perdamaian. Jadi sangat mengejutkan bagaimana pemikiran itu bisa berubah dan bagaimana Partai Hijau khususnya bisa beralih dari Petra Kelly yang pada tahun 80-an adalah salah satu tokoh utama gerakan perdamaian besar ketika kita memiliki perdebatan Rudolf Pershing, SS-20 pada tahun 83, 400.000 orang di Universitas Bonn saat itu. Dan 40 tahun kemudian Anda memiliki Partai Hijau di Jerman yang pada dasarnya menjadi kepala kebijakan industri persenjataan dengan Annalena, dengan Hofreiter, dan banyak lainnya yang beralih seperti yang kita katakan dari hijau ke zaitun. Jadi inilah pendapat saya. Maksud saya demonstrasi perdamaian besar terakhir yang penting yang kita lihat adalah dengan Irak. Saya ingat dan saya ada di sana bahwa pada tahun 2003 ketika perang Irak dimulai, jalan-jalan besar Unter den Linden di Berlin benar-benar penuh. Ada puluhan ribu demonstran, dan beberapa dari Anda mungkin tahu novel yang sangat brilian oleh Ian McEwan, penulis Inggris, yang memiliki novel berjudul Saturday. Dia menggambarkan hari ketika demonstrasi perdamaian di London menentang perang Irak terjadi. Jadi saya hanya bisa merekomendasikan novel pendek yang sangat bagus berjudul Saturday oleh McEwan. Kami mengadakan demonstrasi di New York, Barcelona, Madrid, Berlin, di mana-mana pada tahun 2003. Dan seperti yang Anda katakan, kemudian itu menurun. Interpretasi saya ada dua. Pertama, gerakan kiri global secara keseluruhan pada dasarnya gagal di awal 2000-an.
Itu gagal dengan Antonio Negri, Michael Hart, Anda tahu, semacam pertemuan sosial massa ini. Ada gerakan besar tentang massa dan hubungan antara ekologi, perdamaian, dan gerakan keadilan sosial. Dan ada pertemuan sosial Porto Alegre pada tahun 2004, saya kira. Dit adalah semitsel besar di kan menyatakan di mana memuas keadaan sosial dan ekologi gerakan. Tidak kami selalu multitude dengan Negri dan Hart sebagai pelopor intelektual. Aku melihat sesuatu seperti itu sejak saat itu. And we haven't seen something the like since ever then. And banking crisis a couple of years later brought. Dan krisis perbankan beberapa tahun kemudian membawa protes penghematan yang menyebabkan beberapa protes sosial, tetapi ini juga terhapus. Saya pikir kaum muda, generasi muda yang biasanya memilih perdamaian, itu adalah naluri generasi muda untuk memilih perdamaian. Pada dasarnya katakanlah diinstrumentalisasi atau dibimbing dalam diskusi yang mereka ikuti. Mereka fokus pada George Floyd, keragaman, iklim, dan isu transgender. Ada banyak diskusi lain yang muncul. Grieth waardoor tijdelijk de zekenaar tijdens blokbudgetbouwbouw iklim, ticket van tapneren bij hem iklim, tijdelijk ook zijn iklim. Yeah, stay home for climate, school strike for climate. And the moment that she moved out of the consensus. Dan saat dia keluar dari konsensus dan melakukan hal terkait Gaza, dia juga dikeluarkan. Jadi, ini memberitahu kita bahwa ada semacam protes yang keras dan protes yang tidak diizinkan. Atau ada protes yang diperkuat oleh media dan protes yang tidak diperkuat oleh media. Jadi ada demonstrasi yang baik dan demonstrasi yang buruk. Ya, Greta Thunberg adalah demonstrasi yang baik, dan transgender serta George Floyd dan demonstrasi perdamaian adalah yang tidak diperhatikan siapapun. Kaum muda tidak ada di sana karena alasan apapun. Jadi sekali lagi, saya pikir ada perubahan nyata dalam 20 tahun dan saya kira internet dan juga proses Bologna, Anda tahu perubahan universitas ini. Saya pikir semua ini ada elemen yang membantu menjelaskan. Jan, bagaimana menurutmu? Nah, pertama-tama, apa yang dulu atau biasanya disebut gerakan perdamaian pada dasarnya adalah gerakan anti atau kritis. Itu bukan gerakan pro-perdamaian. Kami menentang senjata nuklir, kami menentang rudal antar benua, dan jarak menengah di Eropa pada tahun 80-an dalela. Sangat sedikit dari apa yang Johan Galtung sebut perdamaian positif dan pemikiran perdamaian positif. Dan itu tentu saja terkait dengan psikologinya, bahwa lebih mudah untuk bersikap kritis juga karena beberapa dari mereka didorong oleh ketakutan akan apa yang akan terjadi. Lebih mudah untuk mengkritik sesuatu yang tidak kita sukai daripada bersikap konstruktif dan mengatakan apa yang harus dilakukan. Maksud saya, itu intelektual dan psikologis. Anda hanya melihat surat kabar, berita baik atau berita buruk DLL. Dan pemikiran visioner telah benar-benar menghilang dari dunia barat. Mereka yang menjalankan politik dengan misi seperti Tikulu and about time just smart, phrase Irang or Tiongkok. Jadi faktor ketiga yang saya katakan adalah mesin propaganda telah menjadi lebih masif daripada sebelumnya. Saya telah melihatnya sendiri. Maksud saya, Anda bisa mencapai media arus utama selama Perang Irak. Saya sendiri sangat terlibat dalam pembubaran. Bukan menciptakan pembubaran, tetapi bekerja melawan pembubaran Yugoslavia. Anda bisa mencapai CNN dan BBC dengan pandangan lain tentang Serbia atau pembersihan etnis atau Kosovo atau apapun. Itu sama sekali tidak mungkin hari ini. Tidak ada yang ingin mendengar apapun selain narasi utama yang telah diputuskan sekali dan untuk selamanya. Dan perlu diingat, dan itu menurut saya, pertama kalinya saya melihat itu dalam lebih dari 50 tahun. Ada konsensus yang sangat tinggi antara politik, media, dan penelitian. Penelitian perdamaian pada dasarnya telah menghilang. Maksud saya, siapa yang bekerja hari ini dengan serius untuk pengurangan kekerasan? Sangat sedikit. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana keselarasan itu terbentuk? Karena sebelumnya tidak ada di sini. Bagaimana keselarasan ini terjadi dan ideologisasi ini? Jan kemudian Ulrika. Ulrika, Jan dulu, karena Anda masih berbicara. Maaf mengganggu. Oh baiklah, tidak masalah.
Saya pikir fakta bahwa Amerika Serikat dan dunia barat semakin lemah, berarti mereka memiliki toleransi yang lebih sedikit terhadap segala jenis keragaman. Maksud saya, ketika Anda menjadi lemah, Anda tidak ingin berdiskusi. Anda tidak cukup percaya diri untuk berdiskusi dan memiliki pandangan alternatif tentang apa yang harus dilakukan Barat atau AS, atau UA, atau NATO. Jadi sangat jelas bagi saya bahwa ini terkait dengan kekaisaran yang jatuh, yang berusaha mengendalikan apa yang terjadi. Anda melihatnya sekarang juga, ada kebingungan total karena inisiatif AS sekarang terhadap Ukraina dan Moskow. Tapi itu cerita panjang, dan itu bukan yang akan kita bahas. Tapi saya pikir gerakan perdamaian kembali ke itu tidak pernah benar-benar menjadi gerakan perdamaian. Ini telah menjadi gerakan anti-militeris, gerakan anti-senjata. Dan saya pikir penelitian perdamaian, dan saya dalam tradisi Johan Galtung selalu mengatakan, lakukan diagnosis, lakukan prognosis, tetapi jangan berhenti di situ. Jangan serahkan kepada politisi untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Itu terlalu berbahaya. Datanglah dengan proposal dan ide. Mari kita berdiskusi tentang kemungkinan masa depan. Robert Jung melakukan itu di Austria pada tahun 70-an dan 80-an del LLA. Lokakarya masa depan dan semua itu. Kita telah kehilangan masa depan di dunia barat. Tidak ada pemikiran tentang masa depan. Anda akan bertanya kepada Macron, Anda akan bertanya kepada Trump, atau Anda akan bertanya kepada Mette Frederiksen atau Christensen atau siapapun atau Scholz. Apa yang Anda inginkan dari masyarakat Anda dalam 20-40 tahun ke depan? Apa ideal Anda? Underpanikivas kerja. Rumang step dan nitham meng, that binanted state to tie fall. Thank you very much, Jan, for these remarks. Terima kasih banyak, Jan, atas komentar ini. Pertama, boleh saya katakan bahwa saya menerima penghargaan pada tahun 2019 dari Perpustakaan Robert Jung di Salzburg. Jadi saya sangat senang. Dan karena Anda berdiri dalam tradisi Galtung, satu masalah nyata menurut saya adalah tidak ada gerakan perdamaian yang diizinkan di Amerika Serikat. Kaum progresif di AS hilang. Maksud saya, masih ada beberapa kaum progresif. Saya tahu juga ada sentimen anti-NATO di Amerika Serikat. Dan kita perlu terhubung dengan jenis kaum progresif ini di Amerika. Tapi Anda tidak lagi memiliki tokoh seperti Galtung atau Galbraith, Kenneth Galbraith, Anda tahu, seperti pejuang besar untuk perdamaian dan keadilan sosial. Maksud saya Bernie Sanders masih ada, tapi dia semakin tua. Ya, tidak ada apa-apa. He's getting old, yeah. There's nothing. It seems to be nothing there. And I mean, let's. Sepertinya tidak ada apa-apa di sana. Maksud saya, mari kita katakan ini. Tapi Anda tahu, ingat protes anti-Vietnam di AS dengan Woodstock, ya? Dan ketika kita merayakan 50 tahun Woodstock, itu pada tahun 2019, ya? Saya pikir seharusnya ada semacam festival 50 tahun Woodstock, tapi tidak ada apa-apa. Jadi ini juga menggambarkan bahwa pemuda di AS telah kehilangan semacam gerakan perdamaian, ya. Dan sekarang karena pertanyaan Anda, Pascal, adalah bagaimana bisa terjadi bahwa kita memiliki semacam kompleks politisi atau politik LSM, media mana argumen perdamaian tidak ada. Untuk lebih tepatnya misalnya di Jerman, kita memiliki di Hessen, salah satu Länder Jerman, sebuah institut yang disebut Hessisches Institut für Friedensforschung. Jadi, Institut Penelitian Perdamaian Hessen. Dieter Sengers, imbas den nummer. Ya, Dieter Sengers. Tapi Dieter Sengers juga sedikit seperti Bernie Sanders. Dia generasi tua. Saya tahu. Tapi yang ingin saya katakan adalah Direktur Institut Hessian untuk Perdamaian ini adalah seorang wanita muda. Wanita yang sangat cerdas. Dan kemudian dia muncul di acara bincang-bincang TV selama Perang Ukraina. Dan dia juga mendukung senjata untuk Ukraina. Dia hanya sedikit kurang mendukung senjata untuk Ukraina dibandingkan dengan jenis garis keras lainnya. Bukan? Jadi pertanyaan dalam debat TV tidak lagi tentang perdamaian dan diplomasi, dan tidak ada senjata melawan senjata, dan semakin banyak senjata. Jadi satu-satunya tawaran untuk diskursus adalah senjata atau sedikit kurang senjata. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana opsi diskursus, tepat seperti yang telah dijelaskan Jan. Opsi diskursus kita tanah doing serius telah sepenuhnya dihadapkan.
Dan saya setuju. Ini menurut pendapat saya, terima kasih telah mengatakannya, Jan. Tapi ini pada dasarnya, saya pikir reaksi dari dunia barat yang sekarat, katakanlah, yang tahu bahwa kita telah kehilangannya. Kita kehilangannya kepada Tiongkok. Kita tidak lagi, Anda mengatakannya, Jan, dan saya sepenuhnya setuju, kita tidak lagi memiliki kapasitas untuk berpikir utopis, untuk berpikir dalam hal keadilan dan perdamaian dan sebagainya, tampaknya benar-benar terhapus. Dan sekali lagi, kita telah menciptakan wacana baru yang menjebak generasi muda kita, seperti iklim, sejarah iklim, dan lainnya. Dan tema besar masyarakat, seperti bagaimana kita bisa hidup dalam masyarakat yang adil secara sosial dan damai, tidak lagi menjadi perhatian. Ini sangat menarik karena saya sendiri menulis sebuah utopia. Saya menulis sebuah buku pada tahun 2016, 500 tahun setelah Thomas More. Saya benar-benar dikritik karena mengangkat istilah utopia, karena kita telah terbiasa dengan politik pragmatisme. Dan pragmatisme adalah ada masalah, kita perlu bereaksi segera, dan kita perlu melakukan X, Y, dan Z. Dan tidak ada yang memiliki pemikiran prospektif. Dan saya benar-benar berpikir ini sangat mengerikan. Karena jika Anda tidak memiliki kapasitas untuk memproyeksikan diri ke masa depan, maka Anda tidak akan kemana-mana, karena Anda hanya berlari di belakang apa yang terjadi setiap hari. Dan untuk memberi Anda satu contoh terakhir, saya juga mendirikan sebuah, bagaimana Anda menyebutnya, Verein, sebuah amal kecil, EFI. Anda tahu, seperti salah satu dari Verein kecil di Jerman, yang saya sebut Eropa 2049. Dan satu-satunya hal yang ingin saya lakukan adalah memproyeksikan masa depan Eropa pada tahun 2049, 100 tahun setelah Perang Dunia II. Dan itu berada teragan itu yang perangatikan adalah ketika Republik didirikan dan bekas GDR didirikan dan PBB didirikan dan sebagainya. Jadi 2049 ya. Dan tebak apa? Baru-baru ini, dalam sebuah diskusi panel, saya dituduh memiliki teori konspirasi karena saya telah menciptakan sebuah institusi dengan sebuah angka. Dan angka-angka itu sepenuhnya numerik. Dan kemudian ada konspirasi di baliknya. Dan saya berkata, tidak, saya tidak tertarik pada konspirasi. Saya hanya ingin memiliki visi untuk Eropa 2049. Dan fakta sebenarnya bahwa Anda tahu, reaksi 2049 wedi disimilanin tayo duit tefekov ke hari itu berbalik Eropa no man's land where Europe is in. But isn't this counterintuitive? Because Tapi bukankah ini berlawanan dengan intuisi? Karena faksi pro-perang dalam debat global juga memiliki visi untuk masa depan. Dan visinya adalah akan ada perang dengan China, akan ada perang dengan Rusia, dan kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Maksud saya, itu juga sebuah visi. Hanya saja itu adalah visi yang sangat gelap, yang kemudian menggambarkan musuh dengan cara yang sangat tidak realistis. Tapi pada titik ini, kita dulu menolak itu. Setidaknya dulu, ada sebagian besar populasi di tahun 60-an, 70-an, dan 80-an yang menolak itu. Dan berkata, tidak, itu bukan visi yang kita inginkan. Jen, kapan faksi pro-perang memenangkan wacana publik? win over the public discourse. Nah, pertama-tama, apa yang Anda katakan adalah sebuah visi. Saya tidak setuju. Segala jenis citra musuh atau apa yang akan terjadi terhadap China di masa depan adalah konstruksi murni. Citra musuh adalah hal-hal yang dibangun oleh negara dan pemerintah sendiri untuk memuaskan kompleks militer, industri, media akademik yang saya sebut MIMAK. Itu bukan visi. Itu hanya alat untuk memeras lebih banyak uang, jika Anda mau, dari pembayar pajak. Karena sayangnya, pembayar pajak adalah mereka yang membayar semua hal bodoh ini. Inilah mengapa saya omong-omong berpikir bahwa protes pembayar pajak dan penurunan pembayaran persentase yang masuk ke pertahanan nasional atau militer Anda harus didorong, bahwa orang-orang harus mengatakan, saya menolak membayar untuk perang-perang ini. Jadi militer bisa pergi dan menjual kopi dan kue untuk mengumpulkan uang bagi perang mereka. Tapi singkat cerita, saya pikir ini adalah pertanyaan yang membingungkan yang Anda ajukan. Karena jika Anda melihatnya, semua perang ini sejak Vietnam adalah perang yang kalah.
Mereka kalah dalam hal tujuan awal mereka untuk mengendalikan atau mengekstraksi sumber daya atau apapun itu. Semua perang tersebut ilegal, menurut piagam PBB. AS mempelopori semuanya, dan semuanya Nomsim memilih alatur Afghanistan, lahat ko Afghanistan, for the case Mina dan Iraq. Dan sekarang instas the fuiste tau, daarvoor een droogvloei besor. Ended up in the Western world fully supporting a genocide. So it is enigmatic why people. Jadi sangat membingungkan mengapa orang-orang tidak menyadari dan mengatakan bahwa perang tidak berhasil. Perang telah menjadi kegagalan. Semua prediksi, saya akan menyebutnya bukan visi tetapi prediksi, bahwa kita akan menang di Irak dan kita akan menciptakan demokrasi di sini dan di sana. Kita akan membebaskan perempuan, semuanya omong kosong belaka. Mereka terbukti salah satu demi satu. Tidak ada satu pun dari prediksi ini tentang apa yang akan dihasilkan oleh perang. Dan tentu saja juga tidak dalam kasus Ukraina, karena tujuannya adalah menjadikan Ukraina anggota NATO, yang merupakan hal paling bodoh yang bisa Anda lakukan 10 tahun lalu atau 30 tahun lalu ketika mereka mulai mendirikan kantor NATO pertama di Kiev. To set up the first NATO office in Kiev because everybody knew who knows anything about. Karena semua orang yang tahu tentang keamanan dan sejarah tahu bahwa Anda mungkin memperluas dan melanggar semua janji Anda kepada Gorbachev bahwa Anda tidak akan memperluas NATO sejengkal pun. Dan itu sudah terdokumentasi dengan baik. Saya akan mengatakan kepada pemirsa Anda yang percaya bahwa halaman utama NATO dan UE benar dalam mengatakan bahwa jaminan tersebut tidak pernah diberikan. Jaminan tersebut memang diberikan. Dan itu sekarang telah hilang. Juga akhirnya bagi kebanyakan orang untuk melihatnya. Namun, tidak bagi para pemimpin Eropa yang akan terus berjuang dan terus mempersenjatai Ukraina. Tapi itu juga telah hilang. Jika tujuannya adalah untuk memasukkan Ukraina ke dalam NATO, itu sudah hilang. Jadi tidak ada satu pun perang yang telah dimenangkan. There's not one single war that has been won. And anyhow, people believe probably in the next war. Bagaimanapun, orang mungkin percaya pada perang berikutnya yang mereka inginkan. Apakah itu dengan Cina atau apapun. Tapi mari kita juga tidak meremehkan bias anti-Cina yang sangat besar, yang sangat dibangun oleh AS dan sebagian oleh Eropa, didanai dengan baik oleh Departemen Luar Negeri dan Pentagon, serta lembaga pemikir dan entah apa lagi, bahwa mereka sedang membangun itu lagi. Anda tahu, bekerja di Cina, berbicara dengan teman-teman, kolega, dan tetangga saya tentang Cina, mereka semua berpikir saya gila karena saya pulang dari Cina. Saya telah bekerja dengan Cina sejak 1983. Saya pulang dari Cina dan memberitahu mereka bahwa itu adalah masyarakat yang sangat menarik, bahwa itu berfungsi dengan baik, bahwa itu adalah negara kesejahteraan, dan bahwa mereka telah melakukan hal-hal luar biasa yang tidak pernah dilakukan orang lain dalam sejarah manusia dalam 30 tahun. Things that nobody else has done in human history in 30 years. And people say, who is paying you for saying these things? Dan orang-orang berkata, siapa yang membayar Anda untuk mengatakan hal-hal ini? Jadi ini sangat besar. Dan oleh karena itu, saya pikir, maksud saya, kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang Anda angkat. Kita hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah teka-teki bagi saya. Mengapa orang tidak bangun dan berkata, oh perang ini omong kosong? Karena itulah adanya. Perang adalah omong kosong. Dan dilegitimasi oleh omong kosong. Tidak ada satupun argumen yang bisa Anda temukan untuk perang di Ukraina yang tidak bisa dihentikan sejak lama dengan kecerdasan normal, pengetahuan normal, dan sedikit empati. Knowledge and a little bit of empathy. I couldn't say it better. Thank you, Jan, for this. Saya tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik. Terima kasih, Jan, untuk ini. Hanya untuk menambahkan, terlihat bahwa Jerman sedang dalam persiapan perang yang konkret. Membangun bunker, mempersiapkan jalan untuk tank yang menuju ke sisi timur. Maksud saya, ada dokumen yang jelas di internet dari para jenderal bahwa Jerman siap menjadi semacam pusat lalu lintas tengah untuk serangan ke timur. Ya, jadi itu sudah cukup menyedihkan. Yang juga menyedihkan adalah bahwa di setiap halte bus saya sekarang melihat gambar-gambar tentara kecil, kebanyakan wanita, omong-omong. Ini adalah perversion dari feminisme, bahwa saya melihat seorang wanita muda yang sangat cerdas dalam seragam, semacam kamu siap, kamu bisa melakukannya. Semacam pemicu emosional, bahwa dia dilahirkan untuk perang.
Maksud saya bahwa kita bisa melakukan ini di dunia yang beradab sebagai hal PR. Bagi saya sungguh mengejutkan. Ya. Anda mengetahui ke Jan, saya hendak dengan Jan, I just want to sort of relay on what you said, yeah. This sort of going against China and Russia things. Hal ini seperti melawan Cina dan Rusia tampaknya juga sudah dekat bagi saya dan itu sepenuhnya, maksud saya, jika Anda ingat betapa anehnya itu, saya pikir itu berkaitan dengan fakta bahwa Fukuyama memberi kita buku The End of History. Dan kita masih dalam semacam tim pemenang ini. Kita memenangkan cerita itu. Dan Barat menyadari bahwa kita jauh dari itu. Kita jauh dalam hal ekonomi. Kita jauh dalam hal sumber daya. Ada dunia BRICS yang muncul. Kita jauh dalam hal tenaga kerja murah. Dan dinamisme ada di timur. Tapi tetap saja, ya, kita berpikir bahwa kita adalah orang baik. Kita adalah Barat. Dan akhir sejarah adalah akhir sejarah kita dan bahwa kita adalah orang-orang yang mempromosikan demokrasi dan apapun ekonomi pasar sosial yang mempromosikan orang-orang. Meskipun kita melihat bahwa AS pada dasarnya menjatuhkan setengah dari populasinya ke dalam kemiskinan dalam 20 tahun terakhir. Sementara China yang tidak fulak syarab yang mekakam. Two-thirds of their population into wealth, yeah. So even if you look at which system is. Jadi bahkan jika Anda melihat sistem mana yang lebih baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Anda akan menunjuk ke China dan bukan ke AS. Dan saya menulis ini dalam sebuah buku baru IAS. Tetapi semua argumen ini pada dasarnya, seperti yang katakan Jan, Anda tidak dapat membuat argumen ini karena sistem media dan sistem sekolah universitas sangat bias, sehingga ketika mengatakan dikotomi antara pihak yang baik, kita, Barat, dan kediktatoran seperti Rusia, seperti China, mereka selalu dianggap sebagai kediktatoran. Ya. Jadi ada dikotomi yang jelas, dan kita menghasilkan kebaikan untuk masyarakat kita, dan yang lain tidak menghasilkan kebaikan untuk masyarakat mereka. Jika, dan saya setuju dengan Jan, Anda melihat kenyataan dan kemudian menyadari bahwa misalnya Barat, yang disebut Barat, telah melanggar selama bertahun-tahun. Dan itulah mengapa kita sekarang menyebutnya tatanan berbasis aturan. Tatanan berbasis aturan Anda tidak dapat menemukannya di internet. Itu bahkan tidak tertulis. Pada dasarnya, itu adalah aturan dari yang paling kuat. Itu semacam tatanan imajiner AS. Itu tidak lain adalah tatanan berbasis aturan. Namun Menteri Luar Negeri kita, Annalena Baerbock, selalu berbicara tentang tatanan berbasis aturan, dan itulah satu-satunya cara untuk menghindari fakta bahwa kita melanggar hukum PBB terkait Netanyahu, terkait ICC, terkait Ukraina, dan lainnya. Jadi ada argumen yang bisa dibuat bahwa kita sementara itu di Barat yang disebut sedang menyangkal realitas. Dan buku terbaik di pasaran sebenarnya adalah karya Emmanuel Todd. Saya pikir sudah ada terjemahan bahasa Inggris yang tersedia, The Decline of the West. Emmanuel Todd pada dasarnya mengatakan bahwa peradaban Barat secara bawah sadar mengetahui tentang kegagalannya dalam istilah peradaban dan dalam istilah spiritual. Maksud saya, kita tahu tentang kegagalan kita kalau kita melakukannya. Kalau kita menciptakan dunia sosial, kalau tidak menciptakan dunia damai, kita kena kegagalan debut. Dan secara bawah sadar, kita sedang menuju ke nihilisme kegagalan, sebuah dekonstruksi perang, karena kita tidak bisa menyalahkan diri kita sendiri. Kita butuh kambing hitam. Dan kambing hitam sekarang adalah Putin atau orang Tiongkok. Mereka akan melakukan kehancuran yang tidak bisa kita tanggung sebagai kehancuran kita sendiri. Saya pikir itu adalah argumen yang sangat penting. Dan Anda, Pascal, mungkin Anda bisa mengundang seorang psikolog lain kali ke pembicaraan Anda. Karena saya pikir tetap ada di sisi data saya psikolog seperti ini data. Tapi harus ada yang berbasis itu was. Kita harus berjuang dari hal. Thôi dan jual ni lu dan main ni tu bang I say ni pending with Chile kau kita expert. Because we cannot shoulder this fact. Yeah, we are at a very weird point. Ya, kita berada di titik yang sangat aneh, terutama di Eropa. Karena saat ini, juga dengan pemerintahan Trump, ini adalah pemerintahan pertama dalam waktu yang lama
yang sekarang secara resmi berbicara tentang perdamaian. Dan agak menyedihkan bahwa ini datang lagi dari Washington dan bukan dari Eropa, yang seharusnya paling diuntungkan dari itu, bukan? Dan sekarang, tampaknya ada panggilan telepon antara Donald Trump dan Vladimir Putin, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Pertahanan semua whisper tentang pentingnya menciptakan perdamaian dengan Rusia. Orang-orang Eropa merasa takut dan bingung, serta tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bereaksi terkejut karena mereka ingin melanjutkan perang ini. Namun pada saat yang sama, menurut saya dibanding 3 tahun lalu, kita sekarang berada di titik yang berbeda. Karena 3 tahun lalu, suara-suara untuk perdamaian dari masyarakat umum benar-benar ditekan. Dan saat ini, Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk pengungsi Palestina, baru tertutup dari Freie Universität Berlin. Dan hal itu masih terjadi. Namun, tampaknya ada cukup banyak orang yang sekarang mencari suara untuk pendekatan alternatif. Dan saya tidak berbicara tentang Alternative für Deutschland, tetapi saya berbicara tentang gerakan perdamaian. Dan mungkin mari kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana kita membangun gerakan perdamaian baru, atau bahkan jaringan perdamaian di lapangan untuk membela diri dari para penghasut perang yang ingin memaksakan kebijakan penghancuran diri ini pada kita. Mungkin sekali lagi, Jen dulu dan kemudian Ulrike, apakah Anda memiliki ide tentang bagaimana kita, dari sudut pandang masyarakat sipil, dapat menghidupkan kembali gerakan untuk menyingkirkan kegilaan penghasut perang yang telah melanda kita ini? Pertama-tama, saya ingin mengatakan, maksud saya Fukuyama seharusnya menulis sebuah buku. Judulnya salah. Seharusnya berjudul Akhir dari Barat. Tapi saya sangat senang, Ulrike, bahwa Anda menyebutkan psikologi, karena saya telah berargumen, saya pikir juga dalam percakapan sebelumnya di sini dengan Pascal, bahwa waktu sudah lama berlalu ketika kita bisa memahami politik internasional sebagai sesuatu yang rasional. Dan bahwa kita bisa memahaminya melalui Anda tahu, pendekatan ilmiah atau akademis, seperti ilmu politik, hubungan internasional, jenis-jenis sekolah tersebut, dan sebagainya. Yang kita butuhkan hari ini adalah psikologi, psikiatri, eskatologi, teologi, dan banyak hal lainnya. Tapi hal-hal semacam itu, Anda tahu, hal-hal yang merupakan aspek perspektif, pendekatan yang tidak kita butuhkan sebelumnya, karena ada minimal realisme yang terlibat. Bukan hanya real politik, tetapi realisme dan rasionalitas dalam politik. Sekarang semuanya dijalankan oleh emosionalisme. Dan saya sepenuhnya setuju dengan Anda, Ulrike, bahwa ini secara bawah sadar berkaitan dengan fakta bahwa Barat sedang mengalami penurunan. Dan hal lucunya adalah, itu sesuatu yang tidak bisa Anda cegah. Anda tidak bisa mencegahnya dengan cara militer. Itu hanya akan mempercepat penurunan dan kejatuhan Anda. Karena itu merusak dasar sipil, ekonomi, politik, budaya, dan sosiologis masyarakat Anda. Dan tidak ada masyarakat yang bisa hidup hanya dengan menjadi, Anda tahu, mesin perang. Ini seperti kecanduan narkoba. Anda tahu, saya punya masalah, dan kemudian saya mengambil lebih banyak obat, dan saya punya masalah yang lebih besar. Itulah senjata saat ini. Saya pikir, maksud saya, yayasan kami sendiri, yang telah beroperasi sejak 1986 untuk mendukung tujuan piagam PBB dalam menciptakan perdamaian dengan cara damai. Apa yang ditin adalah sesekali, Devin D. Wobersurd mungkin sinalikumat sekwad menstrain visioner. Ini adalah konsep baru. Kami sudah mempelopori atau saya melakukannya dengan Johann Galtung di Jerman, 7B7. Saya pikir gagasan keamanan manusia daripada keamanan militer nasional. Sekarang kita berbicara tentang tata kelola global, karena demokrasi tertinggal. Ini bukan demokrasi lagi. Tapi maksud saya, lihatlah Amerika Serikat, yang seharusnya demokrasi dijalankan dengan dekret dan perintah eksekutif sekarang. Dan seorang pria yang mengatakan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Tapi yang saya katakan adalah, militer berpikir secara global. Orang-orang ekonomi, orang-orang keuangan, perusahaan berpikir secara global.
dalam hal demokrasi, bidang politik, maka kita hanya bisa membahas nasional. Kita bertiga yang duduk di sini, kita bisa pergi dan memilih untuk sistem nasional kita, tetapi kita tidak bisa memilih siapapun secara internasional. Kita bahkan tidak bisa memilih siapa yang mewakili kita di NATO atau PBB atau semacamnya. Maksud saya, kita tidak memiliki demokrasi global. Ini adalah pemerintahan global, demokrasi global, perserikatan bangsa-bangsa yang direformasi, konsep baru tentang perdamaian dan keamanan. Ada banyak sekali dimensi multikultural yang menarik secara intelektual untuk memikirkan dunia yang lebih baik. Dan itu sebenarnya satu-satunya hal yang menarik minat saya. Saya muak dan bosan. Saya bosan dengan diri saya sendiri ketika berbicara tentang betapa bodohnya militerisme. Tapi Anda harus melakukannya. Kita kembali ke 3 elemen dari setiap karya ilmiah yang baik yang juga ditulis oleh Johan Galtung dalam beberapa bukunya. Selalu mengetahui hal-hal. Itu adalah interaksi antara data dan teori. Ketahui apa yang Anda lakukan, apa realitasnya. Anda memiliki interaksi antara teori dan nilai-nilai konstruktif atau nilai-nilai baru. Dan sesuai kritik mak. Dunia ini tidak seharusnya. Namun bagian konstruktifnya adalah dengan mengatakan bagaimana seharusnya dunia ini. Dan Anda mungkin pernah mendengar saya mengutip George Bernard Shaw sebelumnya. Karena saya selalu menggunakannya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar mengatakannya. Tetapi dia dikutip, mengatakan bahwa kebanyakan orang melihat dunia seperti apa adanya dan bertanya mengapa. Namun kita harus melihat dunia seperti apa seharusnya dan bertanya mengapa tidak. Dan itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan hal lain. Yayasan saya, yang saya jalankan, dan yang saya dan istri saya dirikan, kami berkomitmen untuk itu. Dan kami akan melakukannya selama kami bernapas dan menulis serta berbicara. Tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang harus dilakukan orang lain. Saya bisa mengatakan kepada siapapun yang saya ajak bicara, dosen yang saya berikan, dalai, mahasiswa yang saya temui, bersikaplah konstruktif. Pikirkan bagaimana seharusnya. Tapi Anda tahu, Anda tidak mendapatkan pekerjaan dengan melakukan itu. Beberapa orang harus mengalaminya. Terima kasih banyak telah mengatakan ini, Jan. Pascal, saya langsung ikut serta, tetapi maksud saya hanya untuk mengulangi dengan kata-kata yang berbeda. Tapi pertama-tama, ada masalah nyata bahwa apa yang disebut aliran realis di ES, Axel Hagerström, dan semua orang ini juga telah dihapus secara intelektual. Maksud saya ada aliran besar realisme politik di sana. George F. Kennan dan semua orang ini. John Mearsheimer. Ya, dan mereka pada dasarnya semua diambil alih oleh ideolog Brzezinski dan Kissinger dan apapun itu. Kita benar-benar kembali ke teologi politik dengan Carl Schmitt, Anda tahu, dan kaum Straussian dan apapun Anda tahu semacam memproyeksikan kekuasaan sendiri dan apapun. Jadi ada, dan terima kasih telah mengatakan ini, Jan. Saya pikir ada semacam kekosongan teoretis karena universitas kita tidak lagi mengizinkan teori dengan cara tertentu. Semuanya tuh, Wanden. Ini semua diterapkan, ilmu pragmatis semuanya tentang data. Tapi teori penting. Dan saat kita kehilangan teori realisme politik, terutama di AS. Saya sangat berterima kasih atas pernyataan Anda ini. Dan Anda benar. Misalnya selama beberapa tahun, saya tertarik pada apa yang disebut konstitusionalisme global. Ada cabang akademisi yang melakukan hal-hal seperti konstitusionalisme global. Mereka memikirkan semacam tatanan dunia baru dalam hal bagaimana PBB seharusnya dibentuk. Apakah baik untuk mendasarkan sistem kekuasaan PBB pada negara bangsa, atau haruskah kita memikirkan tentang representasi yang merupakan representasi rakyat? Karena di PBB, dan terutama Dewan Keamanan PBB, kita tidak memiliki representasi rakyat. Ya. Bisa jadi kota-kota. Maksud saya, ada diskusi besar tentang siapa yang menjadi hegemon global. Jika AS tidak lagi menjadi hegemon global, siapa yang menjadi hakim global? Ya, maksud saya, kita memiliki ICC, tetapi AS bukan anggota ICC.
Jadi ada pertanyaan besar yang mencerminkan pemikiran abadi, seperti yang sudah dikemukakan Immanuel Kant pada tahun 1291, perdamaian abadi, semacam apa yang perlu menjadi struktur dunia jika kita ingin mengejar perdamaian global. Dan saya pikir sangat penting untuk kembali ke penelitian di akademisi, ke diskusi misalnya, seperti konstitusionalisme global. Satu poin yang saya tangkap, Jan, adalah ketika Anda mengatakan bahwa bisnis, manufaktur, segala sesuatu, sistem keuangan bersifat global. Dan satu-satunya hal yang belum global pada dasarnya adalah kekuasaan negara. Karena itu terkait dengan negara bangsa. Itulah negara bangsa. Anda bisa mengatur dunia Anda atau Anda mengatur negara Anda. Inilah yang sudah dibahas oleh Dani Rodrik dalam bukunya yang luar biasa, The Globalization Paradox. Anda ingat buku itu di mana Rodrik pada dasarnya mengatakan Anda tidak bisa memiliki tiga hal. Anda tidak bisa memiliki kedaulatan, demokrasi, dan globalisasi. Salah satunya harus dilewatkan. Jadi pertanyaannya untuk sistem global adalah apa yang ingin kita lewati? Kedaulatan nasional? Apakah kita ingin melewati globalisasi atau kita ingin melewati demokrasi? Dan sistem yang kita jalankan sekarang, sistem pemerintahan ini melewati demokrasi di mana-mana. Kita mencoba mempertahankan kedaulatan. Itulah yang sekarang memberikan dorongan kepada semua partai kedaulatan di Eropa, yang disebut partai populis, tetapi juga Trump dan Macron. Make America Great Again, semacam kedaulatan domestik. Kita mencoba mempertahankan globalisasi karena kita membutuhkan globalisasi untuk memberi makan orang-orang, semua hal perdagangan ini dan sebagainya. Tetapi yang kurang adalah demokrasi. Inilah yang disebut Dani Rodrik dalam bukunya sebagai segitiga setan. Ya, kita perlu melewatkan sesuatu, dan saya pikir matriks teoretis adalah semacam apa yang bisa kita lewati, apa yang tidak boleh kita lewati, dan kita tidak boleh melewatkan demokrasi dalam persamaan ini. Ya, dan ada pekerjaan teoretis yang harus dilakukan tentang bagaimana mengaturnya. Dan saya ingin, Pascal, format Anda, studi netralitas Anda menjadi semacam pusat diskusi global internasional tentang hal ini. Diskusi global internasional adalah apa yang sedang kami kerjakan, juga dengan beberapa orang lain, baik di platform ini maupun di luar. Dan kami akan membicarakan ini segera. Tidak sekarang, tetapi segera. Namun bagi saya, saat ini, dengan kalian berdua, analisis tentang apa yang salah adalah satu hal. Dan kemudian menciptakan visi untuk kemana kita ingin pergi adalah hal lain. Dan itu adalah hal yang baik. Itu ide yang bagus. Kita harus melakukannya. Kami orang-orangnya nomad sedang secara. Dan studi yang menestetik secara. Akan temik ini. Home because they have a bit of time and they have interest in this and they might have a Saturday morning or a Sunday afternoon. Dan mereka mungkin memiliki waktu Sabtu pagi atau Minggu sore setiap minggu untuk mendengarkan. Dan mereka mungkin berpikir pada diri mereka sendiri, apa yang bisa saya lakukan? 65, baru pensiun, 70, sudah pensiun selama 5 tahun, atau 45 dan masih bekerja dengan anak-anak. Tetapi mereka masih merasakan dorongan yang sama seperti kita. Jadi, sumber daya terbatas, kehidupan yang harus dijalani, hal-hal yang harus dilakukan, tetapi Anda ingin melakukan sesuatu. Apa yang bisa Anda pikirkan, Anda tahu, dalam langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, orang yang konstruktif, dalam batasan yang mungkin, yang akan membangun masa depan yang konstruktif, dan berorientasi pada perdamaian. Bisakah saya mulai kali ini juga? Karena saya bisa sangat singkat. Saya menulis sebuah utopia yang disebut Mengapa Eropa Harus Menjadi Republik. Dan saya membayangkan pada dasarnya Eropa yang besar, seperti Swiss, dibangun dari bawah ke atas oleh demokrasi yang terlibat, terdesentralisasi, maksud saya, bukan negara superpusat UE. UE bagi saya dihapuskan, tetapi saya membayangkan struktur berbasis demokrasi regional yang terdesentralisasi seperti Swiss yang besar, yang jelas netral. Dua akad yang dapat ditarik European radikal in internasional, bagi pertilikit bangka pada kisah atas list berapa abad. Dan setelah kolonial selama 100 tahun, selamat dikolai menjadi anti-kolonial.
years, we started to be anti-colonial. Yeah, so and we cannot compete anyway with militarization. Dan kita tidak bisa bersaing dengan militerisasi. Kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan Tiongkok, Rusia, atau Amerika. Jadi saya pikir kita harus bekerja pada satu-satunya keunggulan Eropa, yaitu perdamaian, diplomasi, dan keseimbangan kekuasaan. Dan itulah yang saya sebut Eidgenossenschaftliche Europäische Republik atau Republik Eropa, yang tidak meniru Amerika Serikat Eropa, yang tidak meniru Amerika Serikat. Jadi itulah utopia kecil saya. Bagaimana cara mengerjakan dalam istilah yang konkret. Terima kasih telah memberi saya kesempatan berbicara, Pascal, tentang hal ini. Saya mendirikan sebuah yayasan di Swiss yang disebut Inisiatif Transkontinental Eropa. Dan saya pikir kita perlu memulai dengan generasi muda. Salah satu proyek beragam dari yayasan ini haruslah sebuah format kerjasama pemuda, seperti format kerjasama pemuda Prancis-Jerman setelah Perang Dunia II, yang membangun pemahaman Prancis-Jerman, dari mana muncul integrasi Eropa. Tidak semuanya buruk, karena meskipun sekarang Uni Eropa ada, semua orang memiliki kebencian besar dan itu jelas menuju ke arah yang salah. Ada beberapa momen baik. Project to aim at art, where mitologal mutgol, memiliki hardbook. Ketidakbaikan al ini kita good intentions. We do not need to overlook this. Yeah. So building a youth project for the Eurasian continent. Jadi membangun proyek pemuda untuk benua Eurasia, sebuah struktur pasca Atlantik, bagi saya hal yang paling penting adalah Eropa keluar dari korset transatlantik yang ada. Dan kita membangun format kerjasama BRICS Eropa. Dan itu adalah tugas generasi. Dan kita perlu mengarahkan pemuda kita. Jadi proyek kerjasama pemuda yang pada dasarnya memungkinkan pertukaran antara orang Eropa dan Rusia, antara orang Eropa dan Tiongkok, atau orang Eropa di Tajikistan atau Kazakhstan atau Iran. Saya pikir hal yang paling penting adalah kita keluar dari dikotomi, berpikir bahwa orang Eropa berpikir orang Rusia buruk, orang Tiongkok buruk, semua orang adalah saingan, semua orang adalah musuh. Jadi, salah satu rekomendasinya adalah mencoba membangun kembali hubungan. Cobalah untuk online, membangun kembali hubungan dengan Rusia, Iran, dan China secara satu persatu. Itu akan menjadi salah satu hal, bukan? Dan dorong kaum muda. Dan coba mendidik generasi muda ke dalam mekanisme baru untuk melihat ke timur. Orang-orang ini bukanlah jahat. Maksud saya, coba menggerakkan generasi muda keluar dari pensée unik, keluar dari dunia unipolar seperti yang disebutkan pada saat itu, yang mana satu-satunya pemikiran adalah dalam narasi transatlantik, dan apapun di luar narasi transatlantik itu secara definisi dianggap buruk. Kita perlu menarik generasi muda kita keluar dari pemikiran itu, keluar pada unik tersebut. Out of that thinking, out of that pensée unique. Jan, iskomengishu. If I may, I'll just say a couple of things. Jika saya boleh, saya hanya akan mengatakan beberapa hal terkait dengan apa yang baru saja dikatakan. Saya pikir kita harus menyadari bahwa ide yang baik memerlukan waktu antara 25 hingga 50 tahun untuk terwujud. Jadi kita tidak perlu putus asa sama sekali. Saya masih bersikeras bahwa saya akan melihat beberapa ide bagus terwujud saat saya masih hidup. Mungkin saya hanya menenangkan diri, tetapi saya pikir begitu. Kita memang melihat perubahan. Dan saya juga berpikir, kita tidak boleh meremehkan bahwa apa yang kita lihat sekarang adalah sesuatu yang saya tidak akan mengatakan, mungkin saya akan mengatakan belum terjadi selama berabad-abad. Kita bergerak bukan hanya karena Amerika Serikat dan dunia Barat sedang mengalami penurunan, tetapi kita bergerak menuju sistem baru, di mana tidak akan ada lagi dunia unipolar. Tidak akan ada hegemon di masa depan. Akan ada dunia multipolar, multinodal, multisegala, multikultural, apapun itu. Tetapi tidak akan ada seseorang yang mencoba mendominasi yang lainnya. Dan Tiongkok juga tidak akan melakukannya. Kemudian, saya pikir pertanyaan tentang demokrasi global. Anda mengatakan apa yang akan kita lewati. Jika Anda bertanya kepada saya, yang harus kita lewati adalah militerisme. Karena begitu kita melewati itu, kita mendapatkan yang sangat besar.
Militerisme adalah penghalangi cegah semua manusia yang baru saja Anda bicarakan. Ini adalah kekesan bahwa kita membutuhkan citra musuh. Kita tidak memiliki citra teman yang digunakan dalam politik. Jadi, setiap kali kita mengatakan hal-hal ini, pemikiran konstruktif. Ketika seseorang mengatakan, Anda tahu, globalisasi, kami mengatakan bagaimana dengan mengglobalkan demokrasi dan perdamaian. Dan jadi kami menggunakan istilah-istilah ini, dan kami hanya memperluas istilah yang ada. Dan kedua, kami menciptakan istilah baru, konsep baru, teori baru, visi masa depan baru. Saya pikir banyak orang, dan itu adalah ratu penelitian perdamaian, Alice Boulding, yang selalu mengatakan, Anda tidak dapat membuat orang bekerja untuk sesuatu jika mereka tidak dapat melihat masa depan yang diinginkan itu. Jadi langkah pertama, menurut pandangan saya, adalah merumuskan masa depan yang diinginkan, kemungkinan masa depan, dan mengadakan diskusi demokratis tentang kemana harus pergi dengan dunia atau negara kita sendiri. Karena jika orang tidak dapat melihat apa yang mereka kerjakan, mereka akan bekerja melawan sesuatu. Itu adalah psikologi manusia yang normal. Dan saya juga berpikir bahwa yang kita butuhkan bukan hanya, kita tidak membutuhkan pemikiran distopia yang kita alami saat ini. Kita juga tidak membutuhkan utopia. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu ketika Anda mengatakannya. Tetapi menurut pandangan saya, kita membutuhkan apa yang disebut utopia. Utopia tidak berarti Uni Eropa, tetapi berarti masa depan yang diinginkan, yang juga mungkin. Sedangkan utopia memiliki konotasi seperti mimpi, hal yang fantastis, tetapi tidak bisa menjadi kenyataan. Dan jadi saat Anda bisa mendorong dalam hal apapun, maksud saya mencoba melakukan itu dalam wawancara saya sendiri dengan orang-orang media, dan berkata, hey, bagaimana jika kita berpikir secara berbeda? Dan saya kembali ke satu hal yang selalu saya yakini. Setiap orang yang memiliki pekerjaan, yang berada dalam profesi, siswa, dokter, insinyur, atau apapun, hampir tidak ada yang tidak dapat berkontribusi pada perdamaian melalui profesi mereka, jika mereka mengarahkannya ke sana. Jika Anda seorang guru di sekolah, Anda dapat memberikan sejarah perdamaian dan bukannya sejarah peperangan. Dan kita telah melihat apa yang telah dilakukan dokter secara historis dengan memperingatkan orang-orang tentang risiko perang nuklir dan apa yang akan terjadi jika kita mengalaminya. Sekarang, mereka sepenuhnya terfokus pada perdamaian negatif. Jika Anda mau, bukan perdamaian positif. Mereka tidak ingin membicarakan keamanan alternatif. Namun, mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat penting dalam menunjukkan kepada kita apa artinya dalam hal kesehatan jika kita mengalami perang nuklir kecil sekalipun. Jadi saya pikir saya tidak pernah ingin dengan mahasiswa saya tidak ingin memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Saya pada dasarnya menentang hal itu, tetapi saya ingin menyebarkan ide tentang bagaimana Anda bisa mengubah apa yang sudah Anda lakukan ke arah perdamaian. Berikan sentuhan damai. Berikan sentuhan damai kepada siapa yang menginginkan negara kini dan bantu orang di beberapa. Hilal sebegitu. Jika ilan orang tahu kefikirnya, kita mengubah dunia. Tetapi rencana besar yang harus kita naikkan ini, saya tidak percaya. Pascal, can I chime in? Pascal, bolehkah saya ikut bicara? Karena ada dua hal, Jan, yang benar-benar memicu saya. Salah satunya adalah e-utopia, dan saya sepenuhnya setuju. Mungkin bagi para pendengar, Anda bisa menemukan ini di internet. Saya bekerja sama dengan Stanislav Strasburger, yang merupakan orang Polandia yang menikah dengan wanita Jerman dan tinggal di Spanyol. Jadi dia benar-benar utopis, tinggal di Andalusia. Dia memang memiliki proyek utopia. Dia telah menulis beberapa artikel tentang ini dalam bahasa Spanyol dan di Polandia dan juga di Berlin, di Berliner Zeitung. Jadi bagi semua yang mendengarkan ini yang berbicara bahasa Polandia dan bisa pergi ke Rzeczpospolita atau yang bisa pergi ke Berliner Zeitung, ada beberapa artikel tentang proyek e-utopia yang merupakan desain untuk Eropa yang lebih baik. Saya sangat senang melakukan pekerjaan ini dengan Stanislav Strasburger. Dan inilah masalahnya. Kamu pernah hentikan sekali
Universitas Bonn dan kami mendapatkannya. University of Bonn, and we didn't get funding. So there is that matrix sort of what projects in academic. Jadi ada matriks tentang proyek-proyek di akademisi yang mendapatkan pendanaan dari yayasan dan yang tidak didanai. Jadi mari kita kesampingkan ini. Kita tahu itu. Jadi aspek lainnya, Jan, saya sangat menyukai pernyataan Anda. Setiap orang yang memiliki pekerjaan dapat melakukan semacam pekerjaan perdamaian. Dan ada sentuhan globalis di situ. Saya juga berpikir ini sedikit seperti dengan AI, kecerdasan buatan. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita perlu bekerja dengannya dan mencoba membuatnya damai. Kita tidak bisa menghindari globalisasi. Yang saya lihat dalam istilah politik adalah ada anti-globalis global, seperti yang disebut di Jerman, tren anti-globalis, dan tren anti-globalis adalah yang disebut populis kedaulatan di Uni Eropa, Marine Le Pen dan Meloni dan AfD dan FPÖ, tetapi juga Modi yang berusaha untuk India Hindu yang berdaulat dan seterusnya. Hindu, India, and so on so forth, yeah. So I think, and Jan is right. Jadi menurut saya, dan Jan benar, kita perlu menawarkan konsep globalisasi yang berfungsi. Jawaban atas penyimpangan globalisasi yang membawa kita pada kontrol sosial, militerisasi, dan kementerian sosial bukanlah tidak ada globalisasi, tetapi globalisasi yang berbeda. Saya pikir kita pasti perlu bekerja pada konsep-konsep pada dasarnya menghubungkan kembali dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya dalam pembicaraan ini, keragaman dan konsep negeri dan heart. Pertemuan sosial di Porto Alegre dan semua ini. Kita cukup maju dalam pemikiran dunia yang berbeda. Tetapi takutan saya adalah bahwa globalisasi pada berkembang sangat diriwayatkan negatif. Terus tanggal. Maksud saya, lihatlah AS dan siapa yang memilih Trump. Mereka adalah yang tertinggal. Ini terjadi di mana-mana. Mereka yang tertinggal orang-orang di daerah, para petani, kaum tani, mereka yang berada di daerah yang secara struktural lemah, yang memilih apa yang disebut populis. Jadi ada reaksi anti-globalis secara politik di seluruh dunia. Dan sekali lagi, saya pikir jawabannya tidak bisa berupa kedaulatan dan Anda tahu menutup perbatasan. Tetapi jawabannya harus berupa konsep yang sangat berbeda tentang bagaimana mengglobalkan keadilan sosial, bagaimana mengglobalkan perdamaian, bagaimana mengglobalkan anti-militerisme, dan seterusnya. Dan saya pikir ada keputusasaan terhadap penelitian akademis. Dan sayangnya hal ini tidak didanai dengan tepat. Jan, ada pesulap respons. Yes, I would just say that I'm so Ya, happy about saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang dengan apa yang Anda katakan, Ulrike. Terima kasih banyak. Apa yang mereka katakan, pikiran hebat berpikir serupa, dan pikiran hebat suka berpikir. Dan itulah yang kami coba lakukan dalam percakapan ini. Kami tidak membicarakan banyak masalah konkret atau apa yang terjadi kemarin dalam pertemuan itu. Kami sedang membahas sesuatu yang menurut saya sangat menarik dan perlu. Saya pikir yang seharusnya kita miliki adalah keberanian sipil untuk juga mengabaikan semua orang bodoh yang menembak jatuh ide-ide bagus dengan mengatakan, oh itu tidak realistis. Anda tahu, kita semua pernah mendengar kalimat itu. Oh, itu sangat idealis dari Anda untuk berpikir bahwa itu mungkin. Daleli. to think that is possible, etc. I mean, everything has started with a stupid idea. Maksud saya, semuanya dimulai dengan ide bodoh oleh beberapa orang, dan itu menyebar. Baik itu kesadaran tentang lingkungan dan iklim, konferensi pertama pada tahun 1972 di Stockholm, atau seluruh isu perempuan, semuanya dimulai oleh beberapa orang, tentu saja segera menjadi efek bola salju. Tapi selalu ada yang mengatakan, hey itu tidak realistis. Jadi the Sisyphean, jika kita mengatakan hal yang paling realistis adalah resolusi konflik sipil daripada militerisme dan peperangan serta saling membunuh, banyak orang akan mengatakan itu tidak realistis, itu bukan sifat manusia atau semacamnya. Semua itu hanya perlu didiskusikan dan dipertemukan. Dan kesan saya adalah tidak ada politisi, tidak ada orang yang berkuasa yang takut akan kritik. Mereka saling mengkritik. Mereka mendapat banyak kritik di media, dalam surat kepada editor. Mereka mendapatkannya di sini di internet. Tapi yang tidak mereka sukai dan yang sangat mereka takuti adalah jika seseorang memiliki ide yang lebih baik daripada mereka.
Dan Anda tahu, saya dulu mengatakan tidak too sulit untuk memiliki ide yang lebih baik dari para pemimpin Barat saat ini. Itu tidak terlalu sulit. Mari bergerak ke arah itu. Mereka akan membenci kita karenanya, tetapi kita harus melakukannya. Agar warga Moldova and then journalist Mest Universitas Jerman University. Jadi semasa sosialismenya. Tapi bagaimana ini, Jan? Saying that it's too menset Le Monde ini. And Jan, before I found universitasnya, and he was kicked out of her university, right? So precisely for a book that I wrote with respect. Tepatnya untuk sebuah buku yang saya tulis terkait Perang Ukraina, menggambarkan konteks Eropa, perspektif untuk perdamaian, solusi damai Eropa, Ukraina, Rusia, dan perspektif untuk Eropa. Tapi mari kita kesampingkan ini. Jan, saya ingin menanggapi ketika Anda mengatakan pikiran hebat berpikir serupa. Berpikir tidak lagi memiliki nilai. Dan ada semacam hal nyata di sini, sebuah perpecahan peradaban. Maksud saya, sebuah perpecahan peradaban, bahwa dengan kecerdasan buatan, berpikir sangat berharga, tetapi tidak lagi memiliki nilai. Ada sesuatu yang membuat berpikir itu sendiri tidak lagi dihargai. Dan yang saya maksud adalah, mungkin saya bisa menunjuk mereka yang membaca atau berbicara bahasa Jerman ke Bason Brock, yang merupakan seorang filsuf Jerman yang sangat penting, bukan? Is a very important German philosopher. And I did a podcast with him. Dan saya melakukan podcast dengannya karena saya juga memiliki format podcast yang disebut European Citizens Radio. Anda dapat menemukannya di Spotify, European Citizens Radio di Spotify. Di episode 3 saya berbicara dengan Bason Brock, judulnya adalah Eropa perlu memperbaiki pemikirannya. Europa muss das Denken wiederfinden. Eropa perlu memperbaiki pemikiran. Dia mengatakan bahwa ini adalah hal terpenting yang harus kita lakukan jika kita ingin bertahan dalam dimensi peradaban. Dan saya pikir itulah bernaflak peradaban harus diizinkan. Itu membutuhkan waktu, itu bukan membaca buku. Itu membutuhkan diskusi, itu membutuhkan banyak hal. Dan kita kehilangan semuanya. Karena kita semua di Zoom dan kita semua mendekatkan. Kita tidak lagi menulis. Ada juga aspek menulis dan apa yang melalui tubuh dan apa yang berakhir di atas kertas. Kita perlu memperbaiki cara berpikir di Eropa. Bagi saya itu sangat penting. Dan itu juga sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang, terutama terkait dengan anak-anak. Maksud saya sekarang ada gerakan awal menentang. Maksud saya tidak menentang digitalisasi secara keseluruhan, tetapi sekarang ada gerakan pertama di Swedia, Denmark, Jepang. Saya pikir, di mana dalam sebuah di sekolah. Kami bersih melihat anak-anak dari keterkaitan itu aja dan pada kecenderungan terhadap alat digital. Dan ini terkait sekolah kami kita berpikir. And all this is related to refine the thinking. Yeah, and in this sense, a large. Ya, dan dalam hal ini, sebagian besar dari narasi perang bergantung pada versi realitas yang sederhana. Ini bergantung pada mengambil hak dari orang-orang untuk memikirkan ini sendiri, karena memberikan semua ahli yang mengatakan ini benar. Oleh karena itu, pasti benar. Jadi salah satu tindakan pembangkangan terbesar dari non-konformisme saat ini adalah terus berpikir dan terlibat, serta mencoba membuat orang lain melakukan hal yang sama. Kita tidak perlu memberitahu semua orang bahwa mereka bodoh jika mereka tidak melihatnya seperti kita. Kita katakan, tidak, Anda benar. Tapi apakah Anda pernah memikirkan itu? Mungkin Vladimir Putin, mungkin sesuatu seperti ini terjadi. Bukan mengucilkan, tetapi perlahan-lahan mendorong secara intelektual menuju masa depan yang lebih waras. 1 menit untuk pernyataan terakhir, karena kita mendekati akhir waktu. Kita mulai dengan Jan, dan Ulrike akan memiliki kata terakhir. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa perdamaian lebih baik daripada perang. Dan kita harus memikirkan mengapa kita tidak membicarakan perdamaian. Dan kita harus memikirkan apa itu perdamaian dan bagaimana mencapainya, karena itu sepenuhnya mungkin. Jadi itu kembali ke pemikiran George Bernard Shaw. Kita harus lebih banyak membicarakan betapa indahnya dunia ini bisa menjadi, dan kemudian mendiskusikan bagaimana mencapainya, daripada terjebak di masa lalu dan masa kini.
Namun, seluruh peradaban yang ketinggali terjebak di masa lalu dan masa kini. Itu tidak berkibat masa namper, Nikis berikan masa depan. No future because it doesn't think of the future. Dan saya katakan bahwa kita telah diberitahu oleh propaganda perang bahwa Putin tidak ingin bernegosiasi. Lalu Trump mengangkat teleponnya dan kesepakatan tercapai. Jadi jangan percaya propaganda. Dan saya pikir, Pascal, apa yang Anda lakukan adalah membangun samizdat global. Dan kita tahu bahwa pada tahun 70-an, persamizdat mengarah pada Piagam 77 dan pada dasarnya menjatuhkan Uni Soviet. Jadi ada harapan. Mehan morihaw fiwin ng plepsprown. Is compare a salvo gniets. They cast a word to smiwa. Menurut saya 100 av Perang Dunia II, tuloy ba nga pagkakropilay kayo kemulipat semen ini? 2049, I think, 100 years after World War, that's why I have this Europe 2049, whatever. Terserai, Anda sekarang tering ang itakarin tuhorati mapapar pila. 2050. Very true. Right. Kakan matan tough at this all. And go to Gami at all. Teman-teman, terima kasih banyak. Ulrike Gero Jerman dan Jen Oberg di Swedia. Sampai jumpa lain kali. Talk to you next time. Lida Step Twang, the Thai Mini Boards. Terima kasih, Pascal.